Assalamualaikum, hai semuanya, kita bertemu lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya, sifat orang Indonesia jadi bahan pemberitaan, orang Indo paling juara. Kenapa? Jadi sifat orang Indonesia gitu ya. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini, let's go. 저소득 국가 중에도 특히 인도네시아의 활약이 두드러지는데 그 비결이 뭔가요? 인도네시아는 경제 규모가 우리나라의 60% 정도밖에 되지 않는 나라죠. 하지만 이 기부 지수로는 5년 연속 세계 1위 자리를 내주지 않고 있습니다. 이 보고서에 따르면 2021년 기준으로 인도네시아 성인 10명 중 8명이 돈을 기부했고 자원봉사 활동은 6명 넘게 참여했습니다. Media Korea sampai bertanya-tanya, bagaimana mungkin bangsa yang ekonominya belum semaju Korea justru bisa jadi yang paling dermawan? Jawabannya sederhana, karena bagi orang Indonesia, membantu itu sudah jadi bagian dari budaya dan hati nurani. Dari gotong royong di kampung, sampai donasi besar-besaran untuk bencana, Indonesia selalu kompak dan ikhlas. Inilah wajah asli bangsa kita yang bikin dunia kagum bukan soal kekayaan materi, tapi kekayaan hati. Dan yang lebih membanggakan, sifat dermawan ini nggak cuma diakui survei internasional, tapi sekarang sudah disiarkan ke seluruh dunia. Seorang turis melakukan sosial eksperimen, dia mengaku kelaparan tapi dia kehilangan dompet. Dia hanya punya payung untuk ditukar makanan. Namun karena keterbatasan bahasa si bapak tidak mengerti maksud si bule, hingga akhirnya anak si bapak keluar dan mengartikan maksud si bule yang ingin menukar payungnya dengan makanan apapun, walau hanya sepotong roti. Karena sudah paham, akhirnya si bapak pun mengizinkan dan menolong si bule. Bukan dengan sepotong roti, tapi si bapak justru membuatkannya nasi goreng. Si bule pun bertanya, apa warung bapak ramai sudah ada yang beli? Atau ada pembeli turis seperti aku? Si bapak pun bilang kalau warungnya sunyi dan pembelinya hanya orang lokal saja. Si bapak pun selesai membuatkan si bule nasi goreng. Dan si bule tidak menyangka si bapak sebaik itu, padahal warungnya sunyi, tapi mau menolong orang asing yang kelaparan. Tidak hanya itu, anak si bapak juga menawarkan air, tapi si bule menolak karena tidak enak hati. Tapi betapa baiknya si bapak yang memasukkan sebotol air ke kantong makanannya. Si bule pun berterima kasih pada si bapak dan anaknya, dan memberikan payungnya sebagai tukar makanan. Namun si bapak menolak. Si bapak pun bilang, kami banyak payung, tidak usah bawa saja payungnya. Si bule tetap tidak enak hati, karena sudah berjanji payung ini sebagai tukarnya. Istri si bapak pun mengatakan tidak masalah, bawalah payung dan makanan ini. Namun si bule bilang, simpanlah ini sebagai kenang-kenangan. Akhirnya istri si bapak pun menerima payung itu. Begitu kagetnya istri si bapak, ketika dibuka ternyata di dalam payungnya ada uang ratusan ribu yang jatuh berhamburan. Si bapak berterima kasih, ternyata si bule diam-diam melakukan sosial eksperimen, dan hasilnya di luar dugaan. Mas bule mengira hanya mendapat sepotong roti. Namun si bapak malah memberikan nasi goreng dan sebotol air. Istri si bapak bilang jangan, ini terlalu banyak. Namun si bule bilang kalau ini untuk ketulusan dan kebaikan hati kalian, karena telah memberikanku makanan saat kelaparan. Dan si ibu pun menangis. Si bule tidak menyangka ada orang setulus itu di Indonesia. Padahal warungnya sepi pembeli, tapi tetap saja mau menolong orang lain. Memang sangat tinggi lah itu kan. Si bule tidak menyangka seorang pengantar air di Bali ini begitu murah hati dan dermawan. Si bule minta tolong pada bapak pengantar air isi ulang. Dia kehilangan dompet dan minta tolong diberikan uang 50.000 pada si bapak. Tolong pinjamkan aku, kata si bule. Si bule mengaku hanya punya mie instan dan berharap si bapak mau menolongnya. Si bule tidak menyangka kalau si bapak benar memberinya uang 50.000. Padahal bisa jadi itu adalah uang satu-satunya di dalam dompet si bapak. Si bule pun memberikan kotak mie instan pada si bapak sebagai tanda terima kasih. Betapa kagetnya si bapak melihat isi kotak setelah si bule memintanya untuk segera membuka kotak itu. Ternyata mas bule mengisinya dengan uang ratusan ribu. Si bapak pun bingung dan tidak menyangka kalau si bule ternyata melakukan eksperimen. Wajah si bapak terlihat bingung dan tak percaya dan menahan tangis. Si bapak ingin mengembalikan kotak berisi uang pada si bule karena dia mengembalikan uang 50.000-nya. Tapi si bule menolak dan mengatakan kalau ini adalah rezeki si bapak sebagai orang baik yang mau menolong.
Salah satu organisasi NGO di dunia mengkonfirmasi, walau Indonesia bukan negara kaya, tapi menjadi negara dermawan nomor 1 di dunia, membawahi Kenya dan Amerika dan beberapa negara lainnya di dunia. So, which are the most generous countries in the world? Coming in at number 3 is the United States of America. And at number 2, well, that's the very country where Dr. Biden was speaking from last week. Yes, it's Kenya. Which just goes to show you don't need to be rich to be generous. And the most generous country in the world? Well, that's Indonesia. It's a country where the practice of gotong royong is embedded across all its cultural practices, which makes it, per person, the country with the most generosity all around the world. Oke guys, itu tadi ya videonya ini. Jadi ya itu sifat orang Indonesia terutamanya dermawannya itu suka donasi, suka menolong gitu ya, sudah pun mendunia gitu, bahkan diakui NGO global gitu kan, dimana sifat dermawannya itu memang nomor 1 gitu kan. Walaupun negara berkembang gitu, tapi kalau pasal dermawan ini ataupun suka donasi, suka menolong itu nomor 1 guys, terbaik semua masyarakat Indonesia gitu ya. So terima kasih banyak sebab kami sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.